perputaran alam, orang yang kokoh terhadap keimanannya, orang yang tak tergoyahkan oleh tekanan apapun, pasti dia akan mendapatkan penyiksaan dan tekanan dalam mempertahankan keimanannya. Ditawarkan dengan piti tak dia mau dah. Kan gitu Pak. Wahai Habab, engkau keluar dari Islam, maka engkau aku bebaskan dan tidak aku siksa. Bagi seorang budak tidak ada nikmat yang lebih besar kecuali dibebas. Lebih baik terbakar punggungku oleh api, lebih baik hangus kulitku terkelupas oleh api daripada aku harus meninggalkan iman. Maka jangan heran, asal ada orang yang kokoh dalam keimanannya, maka hidupnya penuh dengan tekanan. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashab zurriyatihi wa likafatil anbiya'i wal mursalin, thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa qarabatina wa ahli baitina wa asatidatina wa ila al-muslimina wal muslimat min masyarikil ardi ila magharibiha, wa khususan li ruh Syekh Imam An-Nawawi wa ila ruh Ibnu Alan nafa'ana Allah mahum fid dunya wal akhirah. Kita hadiahkan Al-Fatihah juga untuk guru kita, ustaz kita Al-Ansari yang dalam keadaan sakit. Semoga Allah berikan kesembuhan segera, dijadikan sakitnya guguran dosa dan mengangkat darjatnya. Bikiromil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri walul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Nawaitu ta'limal muta'allim al-ibadah wal istifadah wa nafa wal intiba' lillahi ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pagi hari ini kita akan membacakan kitab Riyadhus Shalihin dan kita mengambil syarahnya dari Dalilul Falihin, yaitu karya dari Ibnu Allan. Imam Nawawi ini termasuk orang yang sangat gencar dan sangat aktif produktif dalam menulis. Sampai beliau keasikannya menulis, beliau lebih memilih untuk menjelaskan syarah-syarah hadis daripada menikah. Karena kalau menikah nanti tak sempat dia bersama keluarga, tak sempat dia membahagiakan bagaimana bersama istri dan keluarga, maka dia memfokuskan diri untuk mensarah hadis. Di antara syarah hadis beliau adalah syarah Muslim. Ini menunjukkan kepada kita betapa besarnya perjuangan ulama untuk kita, karena ulama tahu hadis Nabi itu tidak bisa langsung diamalkan, karena sulit kita untuk bisa langsung kembali kepada hadis. Makanya ulama menghabiskan waktunya untuk mensarah-sarah hadis itu agar hadis itu bisa dipahami oleh orang belakangan hari. Paham ya? Itulah sebabnya ulama. Pak Imam kita mana? Pak Imam baru pulang haji, pulang dari umrah. Belum. Itu PR juga tuh. Lain doanya Pak saya. Lain doanya itu. Mungkin terkena lah saya. Saya tak pernah terpikir untuk pergi haji, untuk umrah.
Atau ini terpikir saya, mudah-mudahan kita sama-sama berangkat lah Imam ya. Amin rabbal alamin. Berempat lah kita bawa lah Mas Yono juga. Wabil khusus Imam Yudi. Amin rabbal alamin. Ya, beliau minta doa tadi, diantaranya adalah supaya guru kita Ustadz Ansori diberikan kesembuhan oleh Allah dan Allah jadikan kesembuhannya keberkahan, dan beliau minta diberikan karunia untuk dapat melihat Ka'bah dan juga mengucapkan salam di kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah arti doa. Saya tak pandai bahasa Arab tapi ngerti aja. Tak pandai. Kami dulu sekolah tidak mengutamakan bahasa, Haji Hasim. Kami lebih mengutamakan nahwu sorof. Makanya tamat-tamat Darun itu rata-rata pakar-pakar nahwu sorofnya. Sama orang NU, walaupun dia tak pandai bahasa Arab tapi dia ngerti orang bahasa Arab itu, karena dia fokus kepada kitab kuning atau nahwu sorof. Okay. Kajian kita melanjutkan kajian yang pekan Selasa itu sebelum zuhur. Terakhir yaitu kita menjelaskan hadis Khobab, baru kita terjemahkan dan belum kita syarahi. Kita ulangi lagi. Hadis yang ke-17 dari kitab Riyadhus Shalihin bab sabar. Hadis bersumber dari Abi Abdillah. Dinamakan dia Abi Abdillah karena memang nama anaknya Abdullah. Nama beliau adalah Khobab bin Arad radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Jadi Khobab ini adalah termasuk 6 orang yang awal-awal masuk Islam. Awal-awal dia masuk Islam. Jadi orang yang pertama muncul di kota Mekah masuk Islam itu pertama Rasulullah, yang kedua Abu Bakar radhiyallahu anhu, kemudian diikuti oleh Khobab bin Arad, kemudian diikuti oleh Bilal, kemudian diikuti oleh Ammar, kemudian diikuti oleh ibunya Ammar. Nah, mereka masih sedikit saat itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau dilindungi oleh pamannya, sehingga orang-orang Quraisy itu agak kesulitan untuk menyiksa Muhammad. Itulah hikmahnya kenapa Abu Talib itu tak masuk Islam. Karena setiap orang yang menjamin Rasulullah tetap ditanya oleh orang Quraisy itu, Haji, kamu itu memberikan perlindungan kepada Muhammad atau mengikuti agama Muhammad? Kalau kamu mengikuti agama Muhammad, dengan kamu sekalian kami bantai. Tapi kalau kamu memberikan jaminan, maka jaminanmu tidak akan dilanggar. Karena begitu terhormatnya orang Quraisy itu, sehingga kalau ada pun musuh mereka, dijamin oleh orang Quraisy tidak akan dilanggar jaminannya. Itulah sebabnya. Makanya ketika Rasulullah SAW pulang dari Taif, dia kan tak bisa masuk kota Mekah, tak bisa. Karena orang-orang Quraisy di Mekah mendengar kabar Rasulullah itu mengadukan halnya tentang perlakuan Quraisy terhadap dirinya kepada orang Taif, yang mana Taif ini kan masih keluarga Rasulullah dari pihak nenek, yaitu Ummu atau ibu anak dari Abdul Manaf. Karena di Mekah tidak lagi kondusif saat itu, tidak lagi kondusif, karena Abu Talib telah wafat, kemudian Khadijah telah wafat, tempat dia bergantung tak ada. Makanya dia pergi ke Taif untuk mencari perlindungan dan dukungan di dalam dakwahnya, karena keluarganya lagi tinggal di Taif. Jadi Taif itu memang keluarga Rasulullah dari pihak ibu, dari pihak nenek. Ketika dia kembali ke Mekah tidak bisa masuk, hanya sampai perbatasan. Lalu beliau mengutus seseorang berjumpa kepada Mut'im bin Adi, masih darah Quraisy terhormat, minta perlindungan kepada Mut'im bin Adi. Akhirnya Mut'im bin Adi membawa anak laki-lakinya semuanya sambil menyandang senjata, menjemput Muhammad di perbatasan, dibawanya sampai ke tempat tawaf dan tawaf di sana. Apa kata orang Quraisy? Wahai Mut'im, apakah tabi'un anta? Apakah engkau mengikuti agama Muhammad atau mujir, atau hanya sekedar memberikan apa kata dia? Mujirun, aku hanya sekedar memberikan jaminan.
maka bisa Rasulullah masuk ke kota Mekah kembali. Maka itulah barangkali hikmahnya kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak memasukkan Abu Talib ke dalam Islam. Karena seandainya Abu Talib Islam, habis dengan Abu Talib sekalian. Ketika Abu Talib masih bertahan pada agama lamanya, maka pada saat itu kehormatannya belum juga dilanggar oleh orang Quraisy. Nah, Rasulullah agak aman dia. Ini menceritakan tentang bab sabar ini. Kan kita masih dalam bab sabar, hadis nomor 17. Abu Bakar kalangan terhormat. Orang takkan berani sembarangan menjentik telinga Abu Bakar. Abu Bakar itulah orang yang berani membangun tempat ibadah di depan rumahnya. Okeylah Abu Bakar, karena kamu orang berpengaruh, silakan kamu ikut agama Muhammad, tapi kamu tidak boleh masuk Masjidil Haram, tidak boleh memperlihatkan keislaman kamu. Kalau kamu mau beramal, silakan beramal di rumah. Iyalah, kata Abu Bakar, diberikan jaminan oleh Abu Bakar, didirikan musola di depan rumahnya. Bagaknya Abu Bakar itu. Lalu mereka beramai-ramai ingin mendobrak Abu Bakar, datang keluarganya, bubar lagi tuh. Begitu tingginya kedudukan Abu Bakar sehingga dia tak berani diganggu oleh orang Quraisy. Makanya Rasulullah SAW ketika dia hilang tempat berlindung, Abu Talib wafat, Khadijah wafat, keluarga di Taif tidak mendukung, sementara dakwah masih panjang, beliau mencari tempat perlindungan yang kuat. Mau tidak mau dia harus mencari orang yang berpengaruh di kota Mekah. Nah, salah satunya adalah Abu Bakar. Yang jadi masalah anak Abu Bakar Labi, yang tinggal Aisyah. Jadi dia menikah Aisyah itu bukan karena hawa nafsu, karena ingin perlindungan terhadap agama ini. Yang tinggal cuma itu, Pak. Mau tidak mau dia nikah dengan Aisyah. Di usia beliau belum cukup 7 tahun. Itu pun ditinggalkan ketika berangkat ke Madinah. Karena digauli Aisyah di Madinah, bukan di Mekah, di saat usia 9, karena butuh perlindungan. Otomatis dari sini Haji Hasim takkan ada yang berani mengganggu Abu Bakar. Berarti posisinya Muhammad Rasulullah SAW dan Abu Bakar tak diganggu. Kenapa? Mereka masih segan dengan nasab mereka yang begitu terhormat di tengah-tengah kota Mekah. Yang timbul masalah, Khobab budak, Bilal budak, Ammar budak, ibunya Ammar juga budak. Khobab bercerita, itu Ummu Ammar itu tuan dia perempuan, itu menyiksa si Khobab, dijemur di tengah matahari yang terik, lalu diberikan baju besi. Terbayang tak? Saya tak pernah naik haji, tapi kalau kata orang di Mekah itu, kalau onta berbaring di pasir Mekah itu, kalau lah jam 9 terkojian onta itu, bangkit itu, panas itu. Coba bayangkan di panas terik matahari di dalam baju yang panas. Kalau saya tak pernah ke Mekah, samalah dengan Pak Imam kita. Tapi kata orang, entahlah kalau Haji Hasim dengan Bu Ajah, ya ngeknya Bu Ajah. Ya Haji Eri yang tahu kan, ketua kita yang sampai panas. Makanya binatang kendaraan di kota Mekah itu binatangnya khusus, tak ada di negeri lain. Binatang yang bisa berjalan di semua cuaca. Mau cuaca berangin panas ke, berdebu ke, kendaraan mereka tetap jalan, yaitu onta. Contoh apalah pasir itu terbang tetap berjalan dia, karena bulu matanya ada penghalang debu-debu. Istimewa dia. Kalau kita tidak sanggup, kuda berhenti kalau angin itu, karena abu itu bang kan. Nah si Khobab, si Ammar dan ibunya Ammar termasuk Bilal disiksa habis-habisan disiksa. Bahkan sampai si Khobab ini dipanaskan, dia pandai besi Bapak. Si Khobab ini oleh tuannya dia dibuat kerja pandai besi. Kalau budak itu kan dirinya dan hartanya milik tuannya. Yang bekerja dia, hartanya milik tuannya. Kecuali tuannya berlapang hati mengatakan silakan kau keluar, bayar dirimu kepadaku. Itu dinamakan mudabba. Namakan budak yang ingin memerdekakan dirinya. Kalau itu tuannya orang baik. Kalau tidak, seumur hiduplah dia bekerja, hartanya milik tuannya. Seandainya dia menikah punya anak, anaknya pun milik tuannya. Sangat menderita.
Nah, si Khobab ini bercerita sampai semua besi-besinya itu dilebur oleh tuannya bersama tokoh-tokoh Quraisy termasuk Abu Jahal, lalu dipanaskan, diletakkan besi itu di pasir, lalu disuruh tidur di atas besi itu. Apa kata Khobab ketika ditanya Umar, wahai Khobab, bagaimanakah yang kau rasakan perlakuan Quraisy terhadapmu ketika awal-awal Islam? Apa kata si Khobab, dibaringkan aku di atas besi yang panas, tidak ada yang memadamkan api itu kecuali darah dan lemak yang ada di punggungku. Kata si Khobab, sangat besar penderitaannya. Belum lagi si Bilal, belum lagi Ummu Ammar. Ummu Ammar itu lebih luar biasa lagi, diikat kakinya keduanya, ditarik oleh kuda, terbelah dua dia. Nah, penderitaan yang begitu ketat sekali, penyiksaan yang begitu keras tekanannya, dan mereka selama ini sabar. Ammar, si Khobab berharap bisa beragama dengan bebas sehingga beriman dengan Allah tanpa ada tekanan. Maka keluarlah hadis ini. Itu dia, itu latar belakang hadis ini. Maka keluarlah hadis ini. Bukan dia mengeluh, bukan apa, dia menginginkan si Khobab ini beragama ini bebaslah, ke Masjidil Haram itu bisa pulang balik tanpa ada orang yang mengganggu, beribadah bebas tanpa ada yang menekan. Lalu dia datang berjumpa dengan Rasulullah. Itu makanya qala Khobab berkata, ya nasku ilallah, sakauna ila Rasulillah, kami datang. Dia mengatakan kalimat kami, maksud dia menceritakan keadaan dirinya. Sakauna, kami mengeluhkan keadaan kami ila Rasulillah, kepada Rasulullah. Wahwa, dan Rasulullah pada saat itu mutawassidun, sedang bersandar, burdatan lahu, dengan kain burdahnya. Maksudnya kain burdahnya diletakkan oleh Rasulullah di bawah kepalanya, dijadikan bantal. Dia bersandar fi zillil Ka'bah, di bawah naungan Ka'bah. Dia mencari topik yang toduh, kira-kira seperti ini. Kalau sini matahari, di sini dia bersandarlah Rasulullah sedang beristirahat. Faqal, lalu si Khobab berkata, ala tantasirulana, kenapa engkau tidak minta pertolongan buat kami ya Rasulullah, agar kita ini aman beribadah, agar kami iman tak ditekan oleh orang. Ala nad'u lana, kenapa kau tak mendoakan kami ya Rasulullah, daripada monong-monong di Ka'bah tu kan, nyandar-nyandar. Bukankah penyiksaan luar biasa? Tak tahan si Khobab lagi, berharap dia bisa beribadah dengan berharap imannya tak diganggu oleh orang. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar perkataan si Khobab tadi yang kita bacakan hadisnya? Kalau waktu lapang bisa kita terjemahkan pelan-pelan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad kana man qablakum, sungguh ada orang sebelum kamu. Ini kisah daripada si Khobab tadi dibalas oleh Rasulullah. Ketika Khobab menceritakan penderitaannya, ditekan, bagaimana dia dipaksa murtad. Apa kata Rasulullah? Sungguh ada orang sebelum kamu, maksudnya umat sebelum kamu. Yukhadhu rajulun, seorang laki-laki ditangkap, ditahan, payu parulahu fil ardi, lalu digalikan tanah untuknya. Payu khazu biha, lalu dia dijadikan di dalam tanah itu. Tak bisa melawan leh. Digali tanah, ditangkap laki-laki tadi. Kan ada yang mengikuti Nabi. Umat terdahulu ada orang yang gara-gara mengikuti Nabi, beriman kepada Allah, sampai ditangkap oleh penguasa, dimasukkan ke dalam tanah, digali tanah, dimasukkan, terkurung macam ini. Macam mana mau lari lagi? Tak ada lagi tempat lari. Melawan pun tak bisa. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadisnya? Summa yu'ta bil minsyar, kemudian didatangkanlah gergaji. Fayudau ala ra'si, diletakkan pas tepat di tengah kepalanya. Terbayang lewatnya kan? Digali tanah, ditegakkan, masukkan ke dalam tanah itu, diambil gergaji, diletakkan pas di tengah kepalanya. Fayuj'alu nisbaini, terbelah dua badan tua. Belum seberapa lagi itu Khobab. Siapa di antaranya Nabi kita yang terbelah dua di gergaji?
Nabi apa tuh? Yang dia dikejar masuk ke dalam batang kayu, lalu diberitahu oleh iblis batang kayu itu ditebang, dibelah. Nabi Zaka, coba kamu mokik, kalau mau mokik dan cabut kenabian, bayangkanlah, sakit tapi tak bersuara. Sabarnya. Sampai diceritakan oleh Nabi, wahai Khobab, sesungguhnya orang terdahulu karena beriman kepada Allah ditangkap, lalu digalikan tanah, dimasukkan ke dalam tanah. Ketika dia tak bisa lari lagi, diletakkan gergaji tepat di tengah-tengah kepalanya, fayuj'alu nisfaini, dan dia dibelah menjadi dua. Dengan gergaji loh Pak, bukan dengan parang tajam. Gergaji gini ya, bukan dengan parang tajam. Kalau parang tajam enaklah pancung putus mati ya Pak. Ini digergaji gitu. Kemudian apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa yumsatu bi amsatil hadid, dan dia digarut, disisir dengan besi macam cakar ayam itu yang tajam itu. Kan Habab tadi kan bercerita nih, dipanaskan besi, kan diambil besinya, disita besi yang ada di rumah karena dia pandai besi. Besi itu dilebur sehingga panas, dibaringkanlah si Khobab di atas besi itu. Rasulullah menggambarkan pula, ada pula orang itu, orang-orang dulu sebelum kita itu disisir dengan sisir besi, sisir terbuat dari besi, yang mana ketika disisir dipaksakan masuknya tembus kepada mengoyak daging dan tulangnya. Tak bayang dah ada koreh itu. Kalau kita gotong royong supaya naik, yang dalam parit tekan. Maka kalimat hadis ini, dalam hadis ini apa katanya? Maduna lahmihi wa azmihi, yang menembusi daging dan tulangnya. Ma yasuddu zalika an dinih, seluruh itu tidak membuat dia tergoyahkan dari agamanya. Nak tergoyahkan, tetap dalam agamanya. Wallahi, demi Allah, la yutimmannallahu, sungguh Allah nantinya akan menyempurnakan agama ini. Sabarlah Khobab, nanti agama ini akan Allah sempurnakan. Apa yang kau inginkan akan terwujud. Dan memang nyatanya si Khobab menemukan janji Rasulullah sebelum wafatnya. Sungguh wahai Khobab, Allah akan sempurnakan agama ini. Hadzal amra, agama ini, hatta yasirar raqibu, sehingga nanti orang akan berkendaraan, orang akan berjalan kaki dari Son'a sampai ke Hadraul Maut. Bukan hanya di Mekah, dan melintasi provinsi dia, ke Casablanca dia, tembus ke negeri Syam, berjalan kaki dia tuh, atau berkendaraan dia. Saat itu tidak ada yang ditakutkannya kecuali Allah, saking amannya. Tak kan ada orang mengganggu lah. Nak ke masjid tersorah lah, nak beriktikaf tersorah lah. Tak kan ada orang lagi minta-minta sedekah di jalan lagi Khobab, saking merdekanya di dalam agama Allah. Janji Rasulullah kepada si Khobab. Karena ketika itu Khobab menceritakan penderitaannya, bagaimana tuannya yang perempuan itu begitu kejam menyiksanya agar keluar dari agamanya. Nanti wahai Khobab, sungguh Allah akan sempurnakan agama ini, sehingga ada seseorang berjalan kaki dari Son'a sampai ke Hadratul Maut, tidak ada yang dikhawatirkannya kecuali hanya kepada Allah. Tak ada yang ditakutkannya. Tidak ada kekhawatirannya kecuali hanya seperti kekhawatiran kambing dengan serigala. Bahkan sampai kambing dengan serigala makan berdampingan. Sampai zaman itu terjadi. Jadi sebelum masa Umar bin Abdul Aziz, Khobab telah menjumpai itu, yang mana serigala pun tak mau makan kambing. Saking jayanya Islam saat itu, saking jayanya Islam. Kemudian apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Walakinnakum tasta'jilun, tapi kalian kok tergesa-gesa, terburu-buru.
Semuanya ada waktunya, Allah yang menjalankannya. Sabarlah wahai Khobab, agama ini pasti Allah sempurnakan. Jangankan ke Masjidil Haram kamu lagi berjalan dari Son'a saja sampai ke Hadratul Maut, tidak ada yang mengganggu kamu, tidak ada yang kamu khawatirkan. Sampai harimau pun tak mau makan manusia, bayangkanlah. Ada yang takut. Itu dijamin. Dan memang kenyataannya si Khobab menemukan waktu itu. Khobab itu akhirnya dimerdekakan. Ketika dia merdeka, dia ikut peperangan. Ikut peperangan, dia mendapatkan rampasan perang. Dalam takdir Allah, Khobab ini menjadi orang yang kaya raya. Disedekahkan nak jual bipitinya tu Khobab itu. Sampai Khobab itu menangis khawatir. Apa kata dia? Aku khawatir nikmat yang kudapatkan ini adalah yang didahulukan Allah, sehingga aku tidak mendapatkan di akhirat. Sampai begitu si Khobab itu. Seakan dijanjikan Rasulullah, Allah akan sempurnakan agama ini. Tenang Khobab, nah kan ada orang mengganggu anda. Sampai pintu rumah si Khobab terbuka, saking amannya Pak. Saking banyaknya harta dia tidak mau mengunci pintu rumahnya lagi dia Yasin. Janji Rasulullah, terbuka pintunya, diumumkannya, siapa yang mau hartaku, yang masih membutuhkan, silakan ambil. Aku telah mengizinkannya sebelum kalian memintanya. Bayangkan, sebelum matinya si Khobab itu kaya raya dia. Saking amannya, jangankan nunggu untuk beribadah, harta di dalam rumahnya dibukanya pintu tak dikuncinya. Jangankan lagi untuk diambil orang, dimaling orang, diambil aja orang tak mau. Kenapa? Waktu itu mencari orang menerima sedekah bayar. Beda zaman sekarang, surik miskin pun bertumpuk antri. Zaman itu tak ada. Dibuka pintu oleh si Khobab saking takutnya. Aku khawatir Allah mendahulukan ini kepadaku, sehingga sebelum mati Allah bentangkan dunia untukku, sehingga berkurang nanti nikmatku di akhirat. Menangis si Khobab itu. Dibukanya pintunya. Menerihat penderitaan si Khobab, kata para sahabat, seandainya kami bisa seandainya kami boleh berdoa untuk meminta mati, karena kasihan dengan si Khobab, pasti kami doakan Khobab ini mati. Kalau seandainya boleh berdoa minta maaf. Saking kasihannya melihat si Khobab itu sakitnya. Dia mengikuti pertempuran-pertempuran bersama Rasulullah, mengalami penderitaan, hijrah bersama Rasulullah, dan beliau pun sebelum wafat sakitnya luar biasa. Sampai-sampai Umar cemburu dengan keadaannya. Sampai-sampai Umar cemburu. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu an? Wahai Khobab, alang beruntungkah engkau beriman kepada Rasulullah di awal-awal. Engkau hidup dengan penderitaan, engkau hijrah dengan ketundukan, engkau berjuang bersama Rasulullah, dan engkau mati disakitkan oleh Allah, sehingga darjatmu tinggi. Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Sampai iri Umar bin Khattab tuh. Karena Umar bin Khattab hanya meminta sebelum dia wafat dia menemukan kain yang bertambal. Makanya Umar bin Khattab mati sebagai pemimpin tapi kainnya ditambal Sementara si Khobab sakit sebelum mati, iri dia. Sampai dia berkata, amat beruntunglah si Khobab. Janji Rasulullah SAW dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum Khobab wafat. Allah akan sempurnakan agama ini, cuma kalian terburu-buru. Itu dia ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa pelajaran dari hadis ini? Kalau agak lambat enak ya. Kalau zuhur pendek dia. Sampainya Bu Haji kan. Kalau subuh kan agak panjang dia. Faedah hadis habiskanlah satu faedah hadis dulu nak, baru kita apa? Tanya-tanyalah dulu, memang jam 3.3 loh. Ada yang mau ditanyakan? Nanti Pak. Apa saja? Kalau ada mau tanya kita apa itu? Kalau enggak saya lanjutkan nih. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam Pak Ketua. Nanti kan 6 orang Pak Ustaz. Yang pertama
Ya. Termasuk ibunya bawang itu ditarik pakai kuda terbelah dua dia. Setelah mendengar hadis ini mengatakan kalian terburu-buru, tidak sabar kan gitu. Niscaya nanti kalian akan datang ke sini dalam keadaan aman. Ya. Tapi kadang-kadang Ustaz, izin Ustaz, saya tidak mengatakan siapa-siapa Ustaz. Izin maaf. Sekarang kan aman Ustaz. Ustaz ya, aman, tentram. Banyak juga orang yang punya harta benda Ustaz, berkecukupan lebih. Kenapa dia tidak dibagi oleh Allah datang berkah itu? Apakah karena niatnya ataukah Allah menghalanginya? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam akidah kita harus meyakini bahwasanya apapun yang terjadi di alam semesta diciptakan oleh Allah. Apapun yang baik dan yang buruk. Adapun perbuatan itu dinisbatkan kepada kita karena kita punya pilihan. Karena kita punya pilihan. Kita tidak boleh berkata bahwasanya saya berbuat jahat ini karena Allah yang menetapkan. Saya maling ini karena takdir Allah yang menetapkan. Tak boleh mengatakan demikian. Karena apa? Karena kita berbuat atas pilihan kita, maka perbuatan itu dinisbatkan kepada kita. Maka pertanyaannya, kenapa kamu lakukan? Jadi pertanyaan Pak Haji itu sebenarnya karena dia belum ada niat mau berangkat, itu aja. Tapi bagi kita melihatnya, kita orang lain melihatnya tetap dalam keadaan berprasangka baik. Apa kata kita? Karena Allah belum memanggilnya. Bagi kita ya, bagi kita harus tetap berprasangka baik. Karena kita harus meyakini apapun yang terjadi di alam semesta diciptakan oleh Allah. Jadi kalau ada orang kaya tak juga berangkat pergi haji karena Allah belum memanggilnya. Karena perbuatan manusia diciptakan oleh Allah. Memang Allah yang menutup hatinya. Jadi dalam perbuatan baik kita sandarkan kepada Allah, perbuatan buruk kita sandarkan kepada diri kita untuk menjaga adab di hadapan Allah. Karena kita diberikan ikhtiar pilihan. Sama seperti ini, ada ndak ayah bunda dipaksa datang ke masjid? Ndak ada yang maksa kan? Dengan pilihan sendiri. Pilihan itulah yang ditanya oleh Allah. Walaupun seluruh perbuatan diciptakan Allah. Jadi kalau ada kita yang belum juga berhaji, belum juga sholat, belum juga terpanggil puasa, berarti itu dinisbatkan kepada kita karena itu pilihan kita. Allah a'lamu bishawab. Nanti akan ketemu pembahasan itu waktu belajar sifat wahdaniyah, baru ketemu dia. Kalau dijelaskan apa itu sulit ya. Nanti kalau belajar sifat wahdaniyah, mendudukkan itu baru paham. Kalau dijelaskan sepintas ini sulit. Kenapa? Akan ada pemikiran Mu'tazilah dalam kepala kita. Kalau begitu apa gunanya diciptakan takdir? Sulit menjelaskannya. Tapi kalau menjelaskannya bersama penjelasan sifat wahdaniyah baru bisa. Insya Allah kalau panjang umur kita, atau tonton saja YouTube saya di Masjid Agung An-Nur. Jadi ketik saja Masjid Agung An-Nur, ketik video saya di sana. Saya mengajar tauhid di Masjid Agung An-Nur. Kalau di sini payah menjelaskan Haji Yasin, karena nanti akan bersangkut dia, karena dia panjang. Bagaimana saya menjelaskan di atas kalau di bawahnya masih rapuh, sulit ya. Pada intinya, kalau perbuatan seperti itu disandarkan kepada kita, karena memang tak ada niatnya, buktinya dia tidak mendaftar. Allah a'lamu bishawab. Oke ya. Kalau hadis kau jarang banyak tanya banyak. Oke ya. Faedah hadis yang pertama, perlawanan dan tekanan terhadap keimanan itu memang sudah menjadi sunatullah, telah ada sejak dahulu, bukan hanya sekarang.
ketika ada orang yang menyuarakan kebenaran, ketika ada orang yang kokoh terhadap keimanannya, tak tergoyahkan oleh dunia ini, tak tergoyahkan oleh politik, tak tergoyahkan oleh tekanan kekuasaan, pasti dia akan mendapatkan siksaan. Itu dah sunatullah tuh. Dah pasti sunatullah. Maka ketika ditanya orang apa, mana ulama yang kami ikutkan, lihatlah kepada siapa panah musuh mengarah kepadanya. Itunya. Kalau orang kafir benci kepada dia, orang-orang jahat benci kepadanya, ikutkanlah dia. Makanya terjadi, karena telah menjadi sunatullah, telah menjadi kebiasaan berputaran alam. Orang yang kokoh terhadap keimanannya, orang yang tak tergoyahkan oleh tekanan apapun, pasti dia akan mendapatkan penyiksaan dan tekanan dalam mempertahankan keimanannya. Ditawarkan dengan piti nak dia mau dah. Kan gitu Pak. Wahai Hobab, engkau keluar dari Islam, maka engkau aku bebaskan dan tidak aku siksa. Bagi seorang budak tidak ada nikmat yang lebih besar kecuali dibebas. Lebih baik terbakar punggungku oleh api, lebih baik hangus kulitku terkelupas oleh api daripada aku harus meninggalkan iman. Maka jangan heran, asal ada orang yang kokoh dalam keimanannya, maka hidupnya penuh dengan tekanan. Jangan heran, karena itu sudah menjadi sunatullah. Yang kedua, seorang mukmin yang sejati akan tetap imannya kokoh dihadapkan dengan ujian dan cobaan yang berat, walaupun harus kehilangan nyawa. Sebenarnya ketika seseorang berada dalam tekanan, ucapkan kalimat kafir, kalau tidak engkau kebunuh. Padahal kan boleh dia mengucapkan kalimat kafir. Apa pula tidak boleh? Seperti yang terjadi pada sahabat Rasulullah. Lalu dituduh dia kafir, dia murtad ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Dia adalah orang yang beriman kepada Allah, mulai dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya. Dia mengatakan itu karena disiksa oleh orang-orang kan ada itu hadisnya. Masih Riyadus Shalihin juga, yang pernah saya jelaskan di sini. Sebenarnya dia boleh melapaskan kalimat kafir, bukan tak boleh. Karena berada dalam tekanan, kalau tidak hilang nyawanya. Tapi bagi orang yang kokoh keimanannya, yang mantap keimanannya, maka dia tidak akan pernah keluar dari keimanan itu meskipun harus kehilangan nyawanya. Kalau kehilangan ayam bisa diganti, mati bini bisa kawin lagi, kan begitu. Kalau hilang nyawa, anda ada gantinya dah. Karena setiap kita hanya punya satunya. Saya kalau punya 2 nyawa enaklah. Semua kita hanya punya 1 nyawa. Itu pun satu-satunya yang dia punya, tidak akan dia tukarkan untuk keimanannya. Bayangkanlah. Itu dia. Pelajaran yang ketiga dari hadis ini, untuk memperkokoh diri, boleh saja meminta doa dan meminta nasihat kepada orang lain. Seperti si Hobab, karena dia ingin beragama bebas, imannya tak tertekan, datang kepada Rasulullah minta didoakan. Lalu Rasulullah memberikan doa dan memberikan nasihat. Itu boleh. Ketika kita berada dalam keadaan yang tertekan, banyak pikiran, lalu kita datang kepada orang yang soleh, kepada orang yang baik meminta nasihat, itu boleh. Seperti yang dilakukan Rasulullah terhadap si Hobab. Yang keempat, tidak boleh tergesa-gesa dan meminta segera, karena segala sesuatu telah ditetapkan Allah waktunya. Jangan pula menggurui Allah seperti Sa'labah menganggap pilihannya yang lebih baik dari pilihan Allah. Maka diajarkan Rasulullah SAW, wahai Khobab, demi Allah, Allah akan menyempurnakan agama ini. Sampai-sampai seseorang akan berjalan dari Son'a sampai ke Hadramaut, tidak ada yang ditakutkannya kecuali Allah. Cuma kita tergesa-gesa, wahai Bapak. Berprasangka baiklah kepada Allah. Sesungguhnya apapun yang terjadi pasti kebaikan buat kita. Maka Bilal ketika ditanya, wahai Bilal, kapan kau merasakan manisnya iman? Apa kata Bilal? Ketika aku dijemur di panas terik matahari, lalu dihimpit dadaku, aku berkata, Ahad,
ahad. Disitulah aku merasakan manisnya Allah yang lebih tahu. Jangan tergesa-gesa. Yang keempat, nubuwah atau berita yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti terjadi. Apapun yang disampaikan Rasulullah tentang akhir-akhir zaman atau berita yang akan datang, itu pasti terjadi. Pada Rasulullah berkata ini dalam keadaan tertekan. Rasa-rasanya yang disampaikan Rasulullah itu takkan mungkin terjadi. Awak cuma 6 orang, tapi bisa menjadi sebuah negara. Terbayang tak kira-kira tuh? Tak terbayang gitu. Tapi Habib yang yakin. Coba 6 orang dalam keadaan tertekan digambarkan oleh Rasulullah, di masa mendatang kita akan berkuasa. Takkan ada tempat yang kita takutkan lagi. Walaupun kau seorang diri, jangankan dengan manusia, dengan harimau saja kau tak takut. Cuma kita terburu. Jadi apa yang dikatakan Rasulullah itu pasti terjadi. Walaupun mungkin barangkali saat itu seakan-akan mustahil terjadi secara adat. Kenapa? Bagaimana mungkin 6 orang dalam keadaan lemah? 6 orang budak loh leh. Budak akan menjadi penguasa. Siapa bisa terpikir mantan budak menjadi gubernur? Kalau Sidul anak sekolah jadi gubernur masih bisa kita terima. Ini budak, rambutnya saja seperti anggur tergantung bergulung-gulung. Mungkin kutu pun takut singgah di kepala budak, takut tak bisa pulang, berputar-putar situ. Rambutnya kayak gitu. Bayangkan siapa yang bisa terpikir menggambarkan itu? Ada yang terpikir tuh? Kita dalam keadaan tertekan, secara logika tidak akan mungkin bambu runcing bisa memerdekakan negara ini. Yang dilawan granat gitu. Betul tak Mas Dosono? Yang dilawan granat, orang pakai pesawat, lempar pesawat, bom cek mati 1000. Kita sementara hanya modal bambu runcing. Allahu Akbar. Tak masuk akal gitu. Tapi apa yang dikatakan Rasulullah, kesabaran di atas keimanan pasti membuahkan kebahagiaan. Maka dengan rendah hati seluruh bangsa Indonesia mengatakan dengan rahmat Allah. Nampak tu? Sama kisah dengan Habib kan? Sama tak? Sama. Karena dunia itu isinya itu saja. Palestina itu pun akan bahagia besok tu. Tapi siap-siap saja. Kalau Palestina telah bebas seperti ini, tak ada yang dikhawatirkannya, berarti yang bujang copeklah nikah. Nak dapat bahagian bekono. Itulah doke haji. Yang kayu-kayu daftarlah haji copek, dak sompek bekole. Kalau sempat Palestina itu seperti ini gitu. Karena apa yang dikatakan Rasulullah pasti terjadi. Mana terpikir oleh kita itu 6 orang. Rasulullah justru menjanjikan sampai dari Son'a, Yaman itu sampai ke Hadramaut. Dari Son'a itu seperti Maroko, tak salah saya sekarang. Sampai ke Yaman tu. Berapa luas itu? Berarti Islam berkuasa saat itu. Terpikir tak oleh kita, di mana-mana akan ada Islam, akan ada khalifah, akan ada gubernur. Mana terpikir 6 orang? Apa caru berpikir itu? Tapi karena Rasulullah yang mengatakan itu pasti terjadi. Tak ada yang tak terjadi dah. Rasulullah mengatakan tanda-tanda akhir zaman, perempuan itu berpakaian tapi telanjang. Terjadi tak? Terjadi. Dibuatnya kain panjang rok, tebola nak tanggung-tanggung sampai siku dia. Serius, dibuat jilbab dalam-dalam, dililit kemari, nampak tu? Nampak je lokuk tubuh, sama je telanjang dengan berbaju, nampak je lokuk kan? Yang diramalkan Rasulullah itu pasti terjadi gitu. Mana mungkin tak terjadi? Dipasangnya baju ancak-ancak, Rasulullah suruh menjulurkan jilbab, duit kau, dia pakai baju, tapi merunduk, nampak isi dalam Iya kan? Terjadi kan? Padahal di zaman Rasulullah tak tergambarkan itu. Karena ketika itu orang buang air saja, bayangkan lah, berkerudung mereka saking malunya atau menutup wajahnya.
pergi jauh-jauh ke sudut kota ingin buang air. Takkan ada terpikirkan ada orang berpakaian tapi telan. Karena pakaian orang jilbab, pakaiannya lebar dalam, menutup semuanya. Bayangkanlah, tak terpikirkan gitu dah. Tapi karena Rasulullah mengatakan itu pasti terjadi. Mana lebih parah? Orang yang asli pertama melakukannya atau umat Islam yang ikut-ikutan? Mana yang lebih parah? HAM di Amerika atau HAM di Indonesia? Yang menyuarakan HAM siapa? Amerika. Di Amerika berapa partai politiknya, Ji? Cuma 2. Di Indonesia? Yang akan lahir masih adul itu. Biasanya kalau sudah pemilu, kekecewaan partai, timbul anak-anak atau lebih parah kita. Itu digambarkan oleh Rasulullah SAW. Pasti terjadi. Mana yang tidak terjadi? Pasti terjadi gitu. Islam kalian banyak, tapi seperti busa di lautan. Rasulullah tahu di akhir zaman nanti Islam ini banyak, karena para sahabat membawa Islam kemana-mana. Seluruh orang mengenal Islam. Kenapa? Ilmu pengetahuan dibongkar oleh Islam. Orang semuanya tahu Islam. Tapi pada saat itu mereka seperti buih-buih di laut. Terjadi tak? Terjadi apa belum tak? Apa penyebabnya? Kata Rasulullah, karena mereka takut mati cinta dunia. Waang kalau ndak pilih dan pecat yang masuk bagi pilih mana kira-kira ji? Kau bukan tersinggung ya, jangan tersinggung. Rasulullah dah menggambarkan kok. Ndak uang ndak awak tu dah. Waang ang pilih dan ndak. Kalau ndak bisa bagi pindang wah. Mana kau dipilih kau? Mengikut kata ulama atau dipindahkan? Kan Rasulullah dah mengatakan terjadi tak tu? Untung Haji Hasyim wira swasta. Makanya Rasulullah berkata pekerjaan yang paling baik itu adalah wira swasta, karena rezekinya tak tahu berapa. Pekerjaan yang paling malang itu PNS, karena tahu gajinya tiap sehingga kurang rasa tawakalnya. Makanya Nabi tak dia PNS loh. Nabi pedagang, apa? Benar? Nabi pengembala tak bisa waktu tentukan anak kambing tu berapa loh. Karena rasa tawakalnya lebih tinggi. Nabi tukang perabot. Nabi Nuh kan tukang perabot tuh. Pandai buat kayu tu, ngapakan kayu tu. Tidak boleh menyebut nama, melanggar kode etik. Jadi apa yang digambarkan Rasulullah pasti terjadi. Yang banyak masuk neraka perempuan. Kenapa? Banyak durhaka kepada suami, kurang bersyukurnya. Karena akhir zaman perempuan lebih kaya dari laki-laki. Memang gitu ji. Lebih kaya dari laki-laki. Kini kau yang lebih cerdas perempuan. Apa tuh? Gambaran itu tak bisa. Jadi apapun yang dikatakan oleh Rasulullah itu pasti terjadi. Walaupun seakan-akan sekarang tak masuk di akal. Tak masuk di akal Rasulullah. Masa yo matahari terbit di barat masuk di akal waktu? Tak masuk di akal apa bicara tu. Tapi itu pasti terjadi. Orang beriman di waktu pagi, kafir di waktu sore, masuk di akal awak tu? Copek botol. Tapi itu pasti terjadi. Nah, hadis ini mengajarkan kepada kita apapun yang disampaikan oleh Rasulullah itu pasti terjadi. Tunggu saja masanya, kita akan menemukannya kalau panjang umur kita. Tapi jangan sampai kita menemukan tanda-tanda akhir zaman yang banyak. Oke, kita tutup saja. Ada pertanyaan lagi? Cukuplah ya, udah minggu depan. Besok kita masuk hadis nomor ke-19. Kita tutup dengan doa kifaraah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Allahumma bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.